Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi gengs di channelnya Pojok Mustanir. Dalam kesempatan kali ini kita akan bacakan berita ya teman-teman yang masih jadi perbincangan di dunia maya saat ini, yaitu tenggelamnya kapal Titan ya, kapal wisata yang berjalan-jalan ke dasar laut yang ingin melihat bangkai kapal Titanic yang sudah tenggelam dari ratusan tahun yang lalu ya teman-teman. Namun naasnya kapal canggih Titan itu yang diprediksi, yang dikatakan dan yang digadang-gadangkan canggih itu ternyata bisa terjadi kecelakaan dan meledak di dasar laut. Dan para peneliti menyampaikan bahwa ledakannya itu sangat keras sekali, guys. Kita bacakan teman-teman untuk beritanya. Kapal selam Titan akhirnya ditemukan setelah dilaporkan hilang sejak Minggu 18 bulan 6 pagi ya. Jadi kalau dari sekarang itu sekitar kurang lebih seminggu yang lalu ya teman-teman, dikabarkan hilang dan tidak ada kontak gitu. Kemudian kapal selam bernama Titan dinyatakan meledak, ditemukan di kedalaman 4 km. Bayangkan ya teman-teman. Laksamana pertama John Maguire di penjaga pantai AS mengatakan bahwa puing-puing kapal selam Titan ditemukan di dasar laut yang berjarak sekitar 488 meter dari bangkai Titanic. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau misalkan secanggih-canggihnya buatan manusia gitu kan, diprediksi oleh pemikiran manusia itu canggih, tapi ada yang lebih canggih lagi, yaitu Allah ya, menciptakan satu jengkal ikan, buatan Allah itu satu jengkal ikan di dasar laut. Itu walaupun di dasar laut, tapi kuasanya Allah itu bisa hidup dan bisa beranak pinang ya. Luar biasa itu keagungan Allah ya. Jadi tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang lebih canggih dari buatan Allah ya. Ya, manusia itu hanya tidak ada apa-apanya ya kalau dibandingkan dengan kekuasaan Allah itu ya. Jadi walaupun digadang-gadangkan, diprediksi bahwa kapalnya itu secanggih apapun ya, tapi buktinya itu tidak kuat ya menahan kedalaman air yang dasar laut gitu ya. Ini di kedalaman 6,7 meter, yaitu hancur setelah mengalami ledakan dahsyat di laut dalam ya teman-teman. Dan tidak kaleng-kaleng gengs, bahwa yang peserta wisata yang kelima wisata ini semuanya konglomerat teman-teman, dan mengeluarkan dana yang tidak sedikit ya untuk bisa wisata yang bisa menumpang ke kapal yang canggih itu ya tidak sedikit ya teman-teman. Nih di sini bahkan ada kisah pilu juga, yaitu dari dua peserta korban di salah satu kecelakaan di kapal yang meledak itu, yaitu dua korban kapal selam Titan yang tengah ekspedisi bangkai Titanic adalah anak dan ayahnya, gengs. Jadi ada anak dan ayah di penumpang itu. Kita bacakan kisahnya teman-teman. Ayah dan anak yang tewas dalam tragedi kapal selam Titan itu merupakan konglomerat. Oh, ini luar biasa ya. Konglomerat asal Pakistan yang bernama Shahzada Daud dan putranya Sulaiman yang masih berusia 19 tahun ya teman-temanku sekalian. Ya, jadi anaknya masih 19 tahun. Dikutip dari Daily Mail pada Jumat 23 bulan 6 2023, kerabat Shahzada Daud, Ahmed Daud, mengatakan bahwa keponakannya itu Sulaiman itu sebenarnya sempat mengaku tidak siap naik kapal selam tersebut. Oh, jadi si anaknya itu cerita ke kerabatnya Shahnaz Daud itu, yaitu namanya Ajmeh Daud,
mengatakan seperti itu. Jadi si anaknya itu yang 19 tahun itu sempat bercerita bahwa tidak siap menumpangi kapal tersebut. Ya mungkin udah ada tanda-tanda ya, udah ada rasa takut gitu ya teman-teman sekalian. Namun demi sang ayah, Sahjada Daud, yaitu anaknya itu, Sahjada Daud, Sulaiman menyanggupi naik kapal yang akhirnya ditemukan meledak di kedalaman 1600 kaki atau 488 meter itu teman-teman sekalian. Adapun Sulaiman merupakan seorang mahasiswa di sebuah universitas Inggris. Menurut bibinya, Sulaiman rela melawan rasa takutnya, gengs, demi merayakan hari ayah bersama ayah di kapal selam tersebut. Jadi Sulaiman itu udah merasa udah nggak mau, tapi menghargai permintaan ayahnya dan bertepatan juga dengan hari ayah. Ya terpaksa Sulaiman itu menyanggupi kemauan ayahnya. Berarti ayahnya yang mengajak teman-teman kalian. Namun naas Sulaiman ternyata tewas bersama sang ayah dalam insiden kecelakaan tersebut. Saya memikirkan Sulaiman yang berusia 19 tahun di sana mungkin tengah-tengah terengah-engah gitu ya. Jujur saja ini melumpuhkan, kata bibinya. Jadi si bibinya itu bercerita membayangkan ketika Sulaiman itu lagi ya terjadi kecelakaannya itu ya, gengs ya. Diketahui setelah melewati sekian hari pencarian kapal selam Titan yang hilang pada Minggu tanggal 6 ya. Kabar terbaru dari penjaga pantai AS memastikan bahwa kelima penumpang telah tewas dalam insiden tersebut. Penjaga pantai AS Laksamana Muda John Maguire pada konferensi pers mengatakan sejumlah puing-puing kapal ditemukan berada di titik 1600 kaki atau 488 meter dari haluan Titanic. Jadi bangkainya itu tidak bisa terselamatkan ya, mungkin hancur ya, gengs. Ya tapi si penjaga pantainya itu menyatakan hanya ditemukan puing-puingnya saja. Dan para ahli juga mengatakan gitu kan, sempat mendeteksi bahwa ada ledakan yang sangat dahsyat di dasar laut. Ya terjadi ya kapal Titan ini ya teman-teman. Ocean Gate Expedition selalu berusaha yang mengoperasikan kapal selam tersebut juga telah mengeluarkan pernyataan setelah penemuan beberapa puing-puing bagian kapal. Jadi perusahaannya itu ya pembuat kapalnya itu yang menerjunkan kapalnya itu ya sudah merilis sudah memberikan informasi terkait kecelakaannya itu. Adapun kapal selam Titan merupakan kapal selam wisata untuk ekspedisi melihat bangkai kapal Titanic yang tenggelam di tahun 1912. So, jadi iya sekitar ratusan tahun yang lalu ya teman-teman sekalian. Dan itu semuanya konglomerat semua dan ya qadarullah ya gitu, kecelakaan ya. Itulah teman-teman beberapa insiden kecelakaan yang terjadi ya. Bahkan kan banyak sekali yang terjadi kecelakaan pada sampai saat ini yang dialami ya khususnya kapal selam ya. Oke teman-teman, itulah sedikit berita terkait kecelakaan yang dialami seperti tadi ya, kisah seorang anak dan bersama ayahnya yang meninggal bersama di kapal wisata ya. Ya sempat anaknya juga sedikit segan kali ya untuk naikin kapal tersebut, tapi demi ayahnya dan bertepatan dengan hari ayah ya terpaksa Sulaiman itu mengikuti ayahnya menumpangi kapal tersebut ya teman-teman.
Ya, jadi ibrohnya teman-teman, tidak ada ya secanggih apapun buatan manusia, yaitu tidak ada yang secanggih dengan kekuatan secanggih dengan kekuasaan Allah, ya. Kekuasaan Allah walaupun di dasar laut gitu kan. Hewan sejengkal pun sejenis ikan itu bisa hidup gitu kan, dengan sesuai kondisinya, dengan sesuai kondisinya ya. Mungkin Allah itu menyesuaikan ketika penduduk laut itu beda gitu kan, daya tahan tubuhnya dengan penduduk ikan di beda lah dengan ikan-ikan yang udah agak rendahan gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ibrohnya seperti itu, yaitu tetap kekuasaan mutlak itu hanya milik Allah. Makanya jadi kita itu sebagai ciptaan Allah harus tetap tunduk patuh dengan hukum Allah, dengan aturan Allah. Jangan membangkang, karena manusia itu tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.